Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Andika. Malam ini saya live kembali ya, live lagi. Baik teman-teman semuanya, saya mau sharingkan, mau berbagi. Sore Kamis kemarin ya, ada teman ya, teman usaha juga, teman semuanya. Saya biasanya kan kalau Kamis, setiap hari Kamis sore sampai malam selalu mengadakan diskusi seperti itu. Jadi ada teman-teman yang domisili di sini, kemudian kami sharing-sharing ya. Kami diskusi santai soal usaha, soal bisnis, kemudian mengenai soal penjualan, teknik closing, macam-macam ya. Nah, kebetulan sore kemarin, maksudnya hari Kamis ya, seperti itu, teman saya ini, maaf sebentar teman-teman. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya. Di rumah? Nasaan? Ya. Amba niya pelele pagi so 2 kilo. Hah? Amba niya pelele so 2 kilo. Pagi. 2 kilo? Ya. Oke. Pagi ya. Oke. Kanila malam sa kalawa. Iya. Ada ya so ya. Ya, salam. So, Baik, teman-teman, mohon maaf. Tadi ada yang pesan ya, ada yang order barang saya. Baik, teman-teman semuanya, saya lanjutkan. Sore kemarin saya mau sharing-sharing aja ya. Sore kemarin hari Kamis, tepatnya Kamis sore. Jadi kami diskusi. Nah, pada waktu diskusi teman saya ada yang bercerita gitu ya, ada persoalan mengenai usahanya. Persoalannya sederhana sekali, bunyinya gitu sederhana ya. Penjualannya rame seperti itu, barangnya banyak yang laku, usahanya jalan, tapi kok uangnya ndak ada seperti itu ya. Nah makanya saya ingin bagikan, jadi judul sharing saya pada kali ini teman-teman semuanya, nah apa itu cash flow? Saudara semuanya, kita sering mendengar barusan juga saya sudah sampaikan, dan ini udah nggak terhitung ya, saya bercerita sama teman-teman yang jualan, yang usaha itu ada, usahanya jalan, barangnya dijual laku seperti, tapi uangnya nggak ketemu, nggak tahu kemana. Nah makanya ini yang penting, yang sangat penting sekali kita bahas, yaitu cash flow. Saudara semuanya, cash flow itu kalau saya menerjemahkan yang lebih sederhana, cash flow itu uang masuk dan uang keluar ya. Uang masuk dan uang keluar. Nah, cash flow yang sehat dalam usaha dikatakan, maksudnya cash flow yang sehat dalam usaha disebut dengan sehat. Kalau dalam usahanya itu cash flow yang sehat, maksudnya pasti surplus seperti itu. Artinya teman-teman yang punya usaha, teman-teman yang buka apapun itu usahanya, kalau seandainya cash flow-nya uang masuk dengan uang keluar itu surplus, misalnya ya, kita dalam 1 bulan umpamanya ya, uang keluarnya itu, usahanya itu, operasionalnya itu misalnya semuanya, pembelian segala macamnya, pokoknya seluruh uang keluar dalam usahanya itu misalnya 1 juta. Oke. Kemudian uang masuk usahanya itu 3 juta. Berarti ini sehat, saudara. Tapi uangnya itu ketemu,
bukan bondnya saja, bukan BB, bukan catatan saja. Nah, yang anehnya banyak teman-teman yang punya usaha uangnya itu masih di catatan saja tapi belum pegang uangnya. Nah, apa persoalannya? Makanya ini sangat penting kita bahas cash flow. Nah, saudara semuanya, bagaimana caranya supaya cash flow usaha kita tuh sehat? Nah, ini yang akan kita bagikan teman-teman. Saya sapa dulu ya karena ini live. Selamat datang kepada teman-teman yang udah hadir. Ada Jasman Saputra, terima kasih. Ada ayahnya Bunga, ada Wulan Collection, ada Yuwida. Silakan, selamat datang. Saya mohon bantuan kepada teman-teman yang udah hadir. Silahkan komen apakah suara saya udah diterima dengan jelas, suaranya udah diterima dengan jelas atau belum. Kemudian bagi yang baru hadir, mohon bantuannya teman-teman klik bagikan tayangan ini agar lebih banyak lagi kita diskusi di live ini, diskusi soal cash flow ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Nah, tadi di awal udah saya katakan bahwa cash flow itu uang masuk, uang keluar. Yang lebih sederhananya, uang masuk dan uang keluar. Aliran uang kita tuh putarnya kemana? Masuk, keluar seperti itu. Usaha ya. Nah, saudara semuanya, bagaimana caranya agar cash flow kita itu sehat? Saya sudah katakan, kategorikan cash flow dikatakan sehat apabila cash flow kita terus surplus tiap bulannya. Pengeluaran usaha kita umpamanya 1 juta, pemasukan 3 juta, ini sehat. Nah, silahkan kalau seandainya berarti kalau sakit berarti kebalikan. Oke ya. Nah, dengan cash flow yang sehat, saudara, kita bisa membuat usaha lebih berkembang. Kenapa? Karena surplus tadi itu kita tanamkan lagi untuk modal. Terus kita putar lagi produksi untuk barang seperti itu ya. Kalau ada teman-teman yang punya produksi ya, atau beli barang lagi seperti itu. Nah, ini yang terus kita putar, saudara. Nah, makanya kenapa banyak teman-teman yang usaha yang tidak berkembang, cash flow itu tidak pernah sehat, saudara. Kemarin saya juga pernah bertanya sama teman-teman, bagaimana apanya, ada ya lepeh-lepeh makan kalau bahasa Minang ya. Ya lepas makan aja, cukup makan, tapi nggak tahu aliran uang itu kemana, masuknya berapa, keluarnya berapa, nggak tahu kemananya. Nah, makanya ini yang sangat penting kita ketahui, itu cash flow, saudara. Nah, bagaimana caranya menjaga cash flow agar tetap sehat, agar tetap produktif, agar tetap berkembang ya. Nah, yang pertama, saudara, agar keuangan kita sehat dalam usaha ya, nanti kita khusus dalam cash flow dalam usaha dulu. Yang pertama, catat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Nah, saudara silahkan riset. Saya udah sering berdiskusi sama teman-teman yang punya usaha UMKM ya. Apapun itu jenis usahanya, kesalahan terbesar dari usaha itu apa? Tidak mencatat uang masuk dan uang keluar dalam sebuah usaha. Pokoknya ngalir saja, uangnya ada, barangnya laku gitu ya, penjualan itu ada, tapi nggak tahu uangnya pada kemana, karena tidak pernah dicatat. Dan nggak tahu uang itu berapa per bulannya, per tahunnya, karena tidak pernah dicatat, saudara. Ini kesalahan terbesar. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, saya biasanya awal-awal pengalaman saya di awal, saya dulu mulai usaha tuh semenjak masih kuliah ya, S1, sekitar 10 tahun yang lewat ya. Saya kuliah S1, mulai usaha. Nah, kita tidak perlu ribet-ribet, saudara. Maksud saya tidak perlu belajar akuntansi, bla bla, debit dan segala macam, enggak. Yang sederhana saja. Nah, saya pengalaman biasanya ketika saya masih kuliah dulu ya, kuliah sambil usaha, saya cari kaleng-kaleng seperti ini, saudara. Botol aqua ini ya. Setiap saya ada penjualan, saya masukin ke sini. Ini saya kasih label, saya kasih kertas ya, kertas putih gitu ya. Kertas AVS ya. Ini saya kasih merek uang masuk gitu. Uang masuk. Oke.
Nah, uang masuk ini yang kita perhatikan, saudara. Caranya saya seperti itu. Jadi kalau seandainya kita punya catatan yang lebih lengkap, alangkah bagusnya sekali. Nah, ini saya awal berusaha ya, awal-awal usaha caranya seperti itu. Jadi setiap ada pembelian, setiap ada penjualan, saya masukkan dalam botol kaleng seperti ini, saudara. Ini kan tidak perlu biaya ya. Nah, awal-awal saya punya usaha seperti itu. Jadi ketika ada uang masuk, tinggal buka gitu ya, terus langsung masukin uangnya, tutup lagi, oke. Nah, ini dihitungnya tuh per bulan, saudara. Setiap tanggal 1 misalnya ya, setiap tanggal 1 per bulan dihitung, hitung, kemudian catat gitu ya. Nah, baru bisa kita catat. Nah, caranya seperti itu. Jadi catat seluruh uang masuk dan uang keluar usaha Anda, apapun usahanya, mau UMKM, mau mikro, mau makro, mau apapun usahanya, wajib ya, ini wajib ini. Soalnya dengan cara kita mencatat uang masuk di dalam usaha kita, kita tahu uang itu larinya kemana gitu. Kalau seandainya ini tiap tahun, tiap bulan kita praktekkan, saya yakin saudara, karena saya udah coba gitu ya. Jadi kita bisa menginvestasikan kembali surplus dari cash flow ini, uang-uang masuk itu setiap bulan untuk modal lagi. Bisa bayangkan kalau seandainya surplus misalnya 2 juta per bulan, terus kita masukkan lagi ke modal usaha. Ya makanya itu yang bisa berkembang usahanya, saudara. Nah, gitu. Nah, jadi apapun itu yang pertama catat pemasukan. Kemudian juga pengeluaran gitu. Nah, caranya awal seperti itu ya. Ini untuk memasukkan uang ya, uang masuk gitu. Jadi seluruh penjualan, karena ya kalau seandainya kita nabung di bank lagi nanti riba pula gitu ya. Nah, riba kita nggak main-main, kita nggak bisa main-main sama riba ya. Saya muslim, kalau kita muslim ya kita sama-sama tahu ya, saya nggak mau bahas panjang lebar, makanya saya pilih sederhana, saya masukkan uangnya ke sini. Dan ini nggak perlu biaya, kan ini gampang ya, kasih merek uang masuk seperti itu. Kalau saudara punya usaha 2 3, kasih uang masuk apa misalnya gitu, usaha, nama usahanya seperti itu ya. Baik saudara, ini yang pertama, catat uang masuknya atau kelola atau catat. Nah, yang kedua saudara, eh, pisah uang pribadi dengan uang usahanya. Nah, misalnya ya, kita bekerja ya sebagai karyawan misalnya gitu, di sebuah apapun itu usaha, pekerja ya. Nah, kita punya usaha, oke. Nah, uang pekerjaan hasil kita jangan dicampur adukkan dengan uang usaha seperti itu. Nah, saudara bisa juga gunakan ini, oke. Bisa uang pribadi misalnya kan, uang usaha gitu, uang masuk atau apapun ya, silahkan saudara kreatif ya, silahkan. Jadi ketika uang itu tidak pernah dipisah-pisah, dicampur aduk, oke, kita nggak pernah tahu uang usaha, kita nggak pernah tahu untungnya berapa, dipakai untuk bayar apa gitu, jadi kepake gitu, dirasa rasanya uang juga banyak di kantong gitu. Kira-kira ini uang usaha yang kita pakai gitu. Uang usaha itu ada di sana laba gitu, ada pokok, ada labanya, jadi nggak bisa kita pakai semuanya saudara gitu. Jadi yang kedua ya, agar cash flow kita selalu sehat dalam usaha, pisah uang pribadi dengan uang usahanya. Ini yang kedua saudara. Nah, yang ketiga teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan yang ketiga, bagi teman-teman yang sudah hadir, mohon bantuannya ya untuk mengklik bagikan tayangan ini teman-teman semuanya, agar teman-teman kita yang punya usaha bisa lebih banyak lagi berdiskusi di sini ya. Saya tidak menggurui saudara, saya hanya berbagi pengalaman, oke. Nah, mohon diklik bagikan. Kalau seandainya teman-teman mau bagikan, di tag temannya 5 orang, enggak ada masalah ya, silahkan. Oke, terima kasih yang udah klik bagikan. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Yang ketiga, agar cash flow usaha kita itu sehat, yang ketiga caranya cash and carry. Oke. Cash and carry. Sistem kita tuh cash and carry. Maksudnya apa? Uangnya cash, barangnya carry, barangnya kemudian, seperti itu. Nah, saya dulu saudara minimal COD ya, kalau istilah orang bilang gini, COD. Jadi
barangnya ada, uangnya ada, terus tukar seperti itu. Jangan barang kita tuh dipesan sama teman, sama konsumen, sama buyer, cuman uangnya tempo. Ini persoalan, saudara. Karena saya sudah coba, ya. Kalau seandainya pembayaran itu tempo, ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, manusia, namanya manusia ya. Saya menganggap seluruh manusia itu baik, ya. Saya menganggap baik. Tapi soal usaha ya, mohon maaf ini soal usaha, kita nggak bisa seperti itu, saudara. Ya, saya meyakini semua orang itu positif ya. Tapi kalau soal uang usaha, nah, makanya daripada kita ketipu, daripada nggak susah mintanya, makanya jangan sistem pembayaran itu tempo, tapi cash and carry. Uangnya duluan, barangnya kemudian, saudara. Nah, teman-teman semuanya, saya minggu lalu saya ada order ya, maksudnya teman order barang ke saya. Ini barangnya, teman-teman. Kalau ini cerita aja ya, saya nggak promosi ini. Nah, teman-teman itu transfer dulu ini Sona, ini waterless, ini pembersih mobil sama motor, bodi motor, mengkilapkan sama membersihkan. Nah, ini apa namanya, konsumen saya kemarin pesan order, uangnya duluan gitu ya. Uang itu ditransfer dulu, baru sonanya saya kirim, saudara. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu, teman-teman semuanya. Nah, kebanyakan seperti saya awal dulu ya, kita mudah percaya gitu, mudah percaya kepada orang yang nggak kita kenal ya. Akhirnya kita apa, barangnya udah dikirim terus nggak dikirim-kirim, barang apa namanya, uangnya nggak ditransfer, yang rugi kita seperti itu. Makanya sistem pembayaran kita itu cash and carry, minimalnya COD seperti itu. Nah, agar apa, agar cash flow kita sehat. Nah, kan gitu tujuannya tadi ya, agar cash flow kita sehat. Nah, saudara, apa namanya, kita nggak tahu ya, apa namanya ya, maksudnya gini, bukan berpikiran negatif juga, bukan menganggap orang nggak, tapi umumnya ketika kita apa namanya ya, pembayaran itu tempo, itu risikonya sangat 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 tinggi sekali risikonya. Nah, makanya agar keuangan kita, cash flow kita tuh sehat, caranya seperti itu. Sistem pembayaran itu cash and carry, minimal COD. Uang ada, barang ada, terus tuker seperti itu. Nah, ini yang ketiga, teman-teman semuanya. Cara agar cash flow kita itu sehat. Baik, teman-teman semuanya ya, bagi yang udah hadir, terima kasih. Sekali lagi saya ulangi, mohon bantuan teman-teman yang udah hadir. Oke. Ini ada teman saya nih, Ferry Fadli. Bagi yang udah hadir, mohon klik bagikan tayang ini, teman-teman. Boleh di tag temannya juga boleh. Kemudian bagikan tayang ini atau live ini, silahkan di tag teman juga boleh, agar lebih banyak kita yang mau diskusi soal cash flow. Baik, sebelum saya lanjutkan, saudara, kalau ada yang mau bertanya silahkan, saya tungguin. Kita diskusi ya. Kita tadi bahas soal cash flow. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, oke. Kita buka kita diskusi ya. Apakah saudara selama ini sistem pembayaran tempo? Terus apa pengalamannya? Boleh cerita? Kemudian yang lain-lain boleh. Baik, karena ada yang baru hadir, saya ulangi ya. Tadi kita membahas persoalan cash flow. Nah, apa namanya? Agar cash flow kita itu sehat, ini ada tipsnya seperti itu. Nah, yang pertama, saya sudah jelaskan tadi bahwa cash flow adalah uang masuk dan uang keluar. Lebih sederhananya seperti itu. Uang masuk, uang keluar. Uang masuk, uang keluar dalam usaha kita. Oke. Nah, itu cash flow. Nah, agar cash flow ini sehat, kapan cash flow itu dikatakan sehat? Apabila surplus, saudara. Kita pemasukan usahanya 1 bulan 3 juta. Oke. Pengeluaran usahanya 1 juta. Ini surplus. Oke ya. Tapi sebaliknya, pengeluaran usahanya 3 juta, pemasukan 1 juta. Ini minus. 2 juta minusnya gitu.
Nah, kita nggak tahu uang itu kemana larinya. Makanya ini tipsnya agar cash flow itu sehat seperti itu. Yang pertama, tadi apa yang pertama ya? Kok lupa sih? Agar cash flow itu sehat, yang pertama eh, catat uang masuk dan uang keluar dalam usaha kita. Banyak teman-teman yang punya usaha tapi tidak pernah ngelakuin ini gitu, karena tidak terbiasa. Nah, makanya dibiasakan, saudara. Memang nggak segampang itu ya kalau kita tidak terbiasa mencatat uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar tiap bulan, tiap tahun. Nah, di akhir tahun itu dianalisis seperti itu. Adakah perkembangan usahanya gitu? Adakah setiap bulan itu cash flow itu surplus, sehat seperti itu? Nah, disinilah di catatan itulah kita bisa menganalisis usaha kita. Kalau nggak bakalan tahu. Ya, silakan saudara riset. Kalau saudara punya teman yang punya usaha, coba tanya berapa laba per bulan, pasti nggak bisa jawab karena nggak pernah mencatat, saudara. Nah, makanya ketika kita konsisten mencatat uang masuk, uang keluar dalam usaha kita, kita tahu uang itu kemana ya, uang keluar untuk apa aja, yang dibelikan apa segala macam. Jadi sangat dipastikan ketika kita udah terbiasa, udah mulai mencatat keuangan atau uang masuk, uang keluar dalam usaha kita, kita tahu usaha kita ini jalan atau tidak, usaha kita itu berkembang atau tidak, usaha kita ini bangkrut atau tidak, seperti itu. Nah, caranya saudara yang lebih simple saya udah contohkan tadi. Teman-teman tinggal cari botol seperti ini botol aqua ya. Kan tidak perlu biaya gitu ya. Nah, ini masuk faktor efisiensi juga, penghematan dalam biaya pengeluaran usaha. Jadi tidak perlu macam-macam. Saya tidak mengajarin yang macam-macam. Jadi ini dibuka, oke. Jadi saya awal-awal usaha seperti itu. Setiap kali ada yang uang masuk, saya masukin ke sini. Ya. Setiap masuk uang ada yang masukin ke sini. Kemudian ini tiap bulan dibuka, kemudian dihitung, saudara. Nah, dari sinilah kita bisa mencatat pemasukan, dihitung berapa per bulannya, seperti itu. Nah, ketika ini udah terkumpul, saudara, kita bisa ulang lagi. Maksudnya kita mana yang perlu kita beli, mana yang perlu kita ambil dulu, mana yang mesti kita. Contoh saja ya, saya dalam usaha, saya bukan masalah hitung-hitungan, itu aja hitung-hitungan. Saya kemarin, saudara, saya minimal setiap hari itu ada packingan barang, saudara, packingan barang. Nah, biasa kan pakai kertas yang plastik yang bulat-bulat itu, lupa lagi namanya. Siapa yang tahu namanya? Saya lupa lagi. Nah, saudara, saya demi menciptakan efisiensi ya, penghematan dalam usaha, saya ambil kantong plastik ya, yang udah bekas, saya cuci kembali, saudara. Saya jemur, itulah yang saya pakai untuk packingan barang yang di luar itu ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mampu ya silakan beli botol yang lebih mahal apa, tapi ini anjuran saya aja ya. Jadi setiap ada penjualan masukin ke sini, buka, oke ya, terus tutup lagi. Ini bukanya per bulan, terus dihitung, saudara. Ini lebih simple, sederhana, bisa dilakukan, bisa dipraktekkan seperti itu. Nah, ini yang pertama, agar cash flow kita dalam usaha itu sehat. Yang pertama, catat uang pemasukan dan uang pengeluaran. Kemudian yang kedua, pisah uang pribadi dengan uang usahanya, seperti itu. Nah, pisah uang pribadi dengan uang usahanya. Ketika kita punya usaha, misalnya jualan apapun nama jualannya, kemudian kita juga punya bekerja sebagai karyawan misalnya, ini kan beda ini. Jadi uang hasil pekerjaan kita jangan dicampurkan dengan uang usaha. Jadi dipisah. Nah, saudara juga bisa pakai botol ini, misalnya botol ini 2 ya, uang pribadi, uang usaha, pemasukan, misalnya seperti itu, saudara. Jadi dipisah. Jadi kita tahu perkembangan cash flow itu, tahu tiap bulan, tiap tahun kita pasti tahu, karena selalu dikelola seperti ini, saudara. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, agar cash flow kita itu sehat,
sistem pembayarannya itu, sistem pembayaran dalam usaha kita tuh cash and carry, seperti itu. Uangnya cash, barangnya carry, barangnya kudian, seperti itu. Atau uangnya ada, oke, barangnya ada, terus tukar, COD istilah sekarangnya gitu ya. Nah, baik teman-teman, demikian ada 3 ya, agar cash flow usaha kita itu sehat, atau agar cash flow kita itu sehat, agar usaha kita berkembang ya, maka kita lebih penting menganalisis cash flow apakah sehat atau tidak. Terus gimana caranya agar cash flow sehat? Saya sudah sampaikan ada 3 tips tadi. Yang pertama, catat pengeluaran dan pemasukan, atau pemasukan dan pengeluaran usaha saudara. Kemudian yang kedua, pisah uang pribadi dengan uang usahanya. Yang ketiga, sistem pembayaran itu diusahakan cash and carry, minimal COD ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri, kalau ada teman-teman yang mau diskusi, mau bertanya, silahkan teman-teman semua yang udah hadir. Silahkan, ada yang mau diskusi atau bertanya, silahkan. Baik, demikian teman-teman semuanya. Saya doakan semoga usaha kita lancar. Bagi yang punya usaha dimudahkan oleh Allah, rezeki yang berlimpah, yang bermanfaat dan berkah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.